Do you know why the Fool is the most powerful card in the tarot? He's a fool because he's a clean slate and therefore can become anything. Hai guys, balik lagi di Kosal Tesangning. Kali ini kita bakal bahas para pengikut dari seorang karakter yang mungkin sama-sama kita udah kenal, ya ini Joker. Gimana ceritanya orang seaneh dia atau orang yang mungkin dapat dikatakan aktivitas dan tindakannya nyeleneh seperti Joker memiliki pengikut yang dapat dikatakan sangat amat banyak dan sangat amat loyal gitu. Dan mengapa kita harus membahas para pengikutnya ini, apa aja dampaknya bagi kehidupan kita jika kita tidak mengerti jalan pikiran dari para pengikutnya, kita bakal bahas nanti. Pertama kita bakal bahas mengapa orang-orang mau mengikuti Joker gitu. Karena di sisi lain ada beberapa orang atau ada beberapa penjahat atau villain lain yang dapat dikatakan seperti mafia atau gangster dan lain-lain. Mereka memiliki sebuah tujuan yang dapat dikatakan cukup jelas gitu, seperti kehormatan, seperti kekuasaan dan uang dan lain-lain. Sementara itu Joker dapat dikatakan nggak memiliki tujuan yang dapat dikatakan cukup jelas gitu. Tindakannya juga cukup nyeleneh bisa dikatakan. Tapi kenapa ada orang-orang yang bahkan rela mati demi dirinya? Ada orang-orang yang bahkan rela melakukan beragam tindakan yang mungkin dapat dikonotasikan sebagai sebuah tindakan yang berorientasi pada kebodohan gitu. Kenapa gitu? Kenapa ada orang-orang yang mau mengikuti dirinya atau mau mengikuti orang aneh seperti Joker? Untuk menjawab hal tersebut, kita harus kembali ke salah satu cuplikan dari film Batman The Dark Knight, yaitu berikut ini. He's a paranoid schizophrenic, former patient at Arkham, the kind of mind the Joker attracts. Dalam cuplikan film tersebut, Batman mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental atau gangguan kejiwaan sangat amat disukai oleh Joker. Tapi mengapa gitu? Mengapa orang-orang seperti itu sangat amat disukai oleh Joker? Jawabannya karena orang-orang yang mungkin mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan kejiwaan, anggaplah, memiliki kecenderungan untuk gak tahu arah hidupnya mau dibawa kemana gitu. Hingga pada akhirnya Joker menempatkan sebuah tujuan atau Joker memanipulasi si kepala mereka sehingga seolah mereka memiliki tujuan hidup. Hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat mereka dapat melakukan hal atau tindakan yang bahkan gila sekalipun gitu. Karena untuk sebuah tujuan hidup atau untuk sebuah ideologi yang ditanamkan ke kepala kita mungkin bakal ngelakuin apapun gitu. Kita bakal rela untuk melakukan tindakan yang bahkan berorientasi dengan kegilaan atau bahkan mempertaruhkan nyawa kita sendiri. Hal tersebutlah yang berusaha dimanfaatkan oleh Joker. Dirinya berusaha untuk mencuci otak orang-orang yang mungkin mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, anxiety, PTSD, dan lain-lain. Joker berusaha memanfaatkan orang-orang seperti itu untuk kemudian diarahkan demi tujuan-tujuan yang dimiliki olehnya. Hal tersebut tentu menjadi sebuah fenomena atau kondisi yang menarik ya, meskipun kita melihat hal tersebut di dalam film, tapi kita bisa mengaitkannya dengan kehidupan nyata kita, khususnya ketika kita melihat orang-orang yang memang pada faktanya mengalami gangguan kesehatan mental atau orang-orang yang mungkin kejiwaannya terganggu, memang pada dasarnya nggak punya tujuan hidup yang dapat dikatakan cukup jelas gitu. Bahkan karena ketidakpunyaan tujuan hidup itulah mereka mengalami gangguan kesehatan mental, rata-rata dari mereka seperti itu. Kemudian jika kita tarik lebih jauh ke kehidupan nyata kita akan menemukan sebuah fakta di mana memang orang-orang seperti itulah yang sangat amat rawan dimanipulasi atau dicuci otaknya untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sangat amat ekstrim dan sangat amat dapat dikatakan ya nggak normal lah gitu. Seperti tindak perilaku terorisme dan tindak perilaku ekstrim lain yang mungkin dikendalikan oleh orang-orang yang di balik layar gitu. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi kunci pembahasan kita untuk saat ini. Di mana kita dipertemukan sebuah keadaan saat kebanyakan pemuda atau anak-anak muda kita lah istilahnya mengalami gangguan kesehatan mental yang dapat dikatakan cukup parah gitu. Kebanyakan dari mereka nggak tahu arah tujuan hidupnya mau dibawa kemana. Hal tersebut yang kemudian sangat amat berbahaya karena sangat amat mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi tujuan-tujuan semu atau demi tujuan-tujuan yang mungkin dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, seperti yang kita ketahui bahwa di luar sana banyak pemuda-pemuda yang mungkin mengalami gangguan kesehatan mental, tapi di sisi lain mereka nggak mendapatkan sebuah penanganan yang serius atau penanganan yang dapat dikatakan memumpuni lah untuk mereka gitu. Hingga pada akhirnya ada sebuah potensi-potensi atau kemungkinan-kemungkinan di mana mereka
pada dasarnya dapat sangat amat mudah tersesat atau disesatkan oleh seseorang. Dan hal tersebut tentu sangat amat berbahaya jika kita tidak berusaha memperhatikannya dari sekarang gitu. Karena jika memang kita gagal untuk fokus terhadap hal tersebut, pada akhirnya mereka bakal berusaha membangun pasukan atau mencuci otak orang-orang yang mungkin mengalami gangguan kesehatan mental tersebut secara diam-diam, hingga pada akhirnya ketika tindakan besar terjadi seperti tindak perilaku terorisme yang meledakkan sebuah bangunan atau meledakkan diri di sebuah tempat tertentu gitu, kita baru kaget gitu, kita baru merasa heran, kita baru membicarakan orang-orang yang sebenarnya membutuhkan perhatian sejak awal, sebenarnya membutuhkan fokus dan bimbingan sejak dini gitu. Jangan sampai kalau udah jadi sebuah fenomena yang dapat dikatakan menyedihkan atau fenomena yang mungkin mengorbankan beberapa pihak, baru kita fokus terhadap orang-orang yang mungkin dapat sangat amat mudah dimanipulasi tersebut. Di sisi lain, meskipun pada faktanya orang-orang yang mungkin mengalami gangguan kesehatan mental tersebut tidak masuk ke dalam konteks-konteks yang ekstrim seperti terorisme dan lain-lain, mereka juga tetap dapat tersesat dalam sebuah bentuk ideologi-ideologi yang datang dari luar sana, atau ideologi-ideologi yang mungkin dapat dikatakan cukup aneh gitu. Seperti yang kita ketahui lah, yang bendera pelangi itu dan beberapa ideologi-ideologi lain yang sebenarnya dapat dikatakan menyesatkan mereka yang nggak memiliki tujuan hidup yang cukup jelas gitu. Mereka yang sebenarnya kesehatan mentalnya terganggu, hingga pada akhirnya mereka meletakkan tujuan-tujuan hidup yang mungkin nggak bisa dikontrol oleh diri mereka sendiri, dan mereka pun pada akhirnya jadi musuh bagi masyarakat atau melakukan tindakan yang sebenarnya nggak disukai oleh masyarakat gitu, karena nggak berguna, karena nggak menghasilkan sebuah impact yang dapat dikatakan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Justru mereka dapat dikatakan merugikan diri mereka sendiri atau bahkan merugikan masyarakat. Mengapa orang-orang seperti itu dapat dikatakan sangat amat berbahaya? Well, orang-orang yang mungkin dapat dikatakan mengalami gangguan kesehatan mental, seperti yang sebelumnya telah kita bahas, pada dasarnya kembali menjadi seorang manusia yang dapat dikatakan sangat amat rentan terhadap nilai dari informasi. Mereka sangat amat membutuhkan atau haus akan tujuan-tujuan dari kehidupan yang nantinya akan dilekatkan kepada diri mereka atau yang pada akhirnya mereka munculkan dalam diri mereka. Hal tersebut tentu sangat amat berbahaya ketika kita dipertemukan dengan beragam informasi yang sangat amat mengalir dengan deras di era saat ini. Ketika semakin maraknya informasi-informasi baik yang nyeleneh ataupun informasi palsu dan lain-lain yang muncul di sosial media, mereka bakal sangat amat mudah terpancing untuk masuk ke dalam sebuah konsep-konsep pemikiran tertentu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang seperti itu sangat amat mudah dimanipulasi? Jawabannya karena mereka nggak memiliki identitas yang cukup jelas gitu, karena mereka nggak memiliki kepercayaan diri yang dapat dikatakan cukup mumpuni untuk menggambarkan diri mereka itu siapa gitu. Mereka sangat bergantung terhadap informasi yang diterima dirinya untuk kemudian membentuk ulang identitas yang di dalam dirinya, hingga pada akhirnya ketika dirinya dimasukkan jenis informasi-informasi yang mungkin dapat dikatakan menyesatkan atau informasi-informasi yang dapat dikatakan sangat amat negatif, mereka bakal tetap menerima hal tersebut sebagai sebuah bentuk informasi yang membentuk identitasnya. Itulah mengapa mereka yang mungkin mengalami gangguan kesehatan mental atau mereka yang mengalami gangguan kejiwaan pada dasarnya dapat menjadi apapun. Mereka dapat menjadi seseorang yang mungkin mendukung sebuah paham-paham ekstrim atau paham-paham yang mungkin tidak bermoral dan paham-paham lain yang mungkin dapat merugikan masyarakat. Mereka sangat amat mudah diorganisir atau sangat amat mudah dimanipulasi sedemikian rupa karena mereka nggak punya identitas yang cukup jelas, karena mereka nggak punya sebuah tujuan hidup yang dapat dikatakan cukup mapan gitu, hingga mereka digiring oleh orang-orang yang mungkin dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mengontrol mereka. Karena kalau kita ngelihat faktanya di lapangan gitu, pada faktanya memang pada dasarnya ada beberapa orang-orang yang seperti itu gitu. Ada beberapa orang-orang yang mungkin nggak tahu arah hidupnya kemana, nggak tahu tujuan hidupnya kemana dan identitasnya seperti apa, hingga pada akhirnya mereka diarahkan oleh paham-paham yang mereka temukan baik di internet maupun paham-paham yang ditanamkan oleh orang-orang yang ditemui dirinya. Seperti pengakuan-pengakuan para mantan terorisme yang mengatakan bahwa sebelumnya dia mengalami sebuah krisis identitas sebelum pada akhirnya mereka menemukan paham-paham yang mungkin ditemuinya di
internet atau kajian-kajian di sosial media dan lain-lain. Hal tersebutlah yang kemudian sangat amat berbahaya, khususnya ketika saat ini kita dipertemukan dengan banyaknya atau maraknya pemuda-pemudi kita yang mungkin mengalami gangguan kesehatan mental. Tapi seperti yang sebelumnya telah saya bilang, terorisme atau tindakan-tindakan ekstrim itu hanya satu muara dari beragam kemungkinan tak terbatas di mana mereka, para korban atau orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental tersebut dapat menjadi apapun gitu, dapat menjadi jenis manusia yang mungkin sangat amat berbahaya atau sangat amat apa ya istilahnya, memiliki kemungkinan-kemungkinan yang buruk bagi masyarakat. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan kita seharusnya sangat amat aware atau sangat amat peduli terhadap orang-orang seperti itu. Karena pada akhirnya ketika kita tidak memperdulikan mereka, mereka sendiri yang berbalik bakal menyerang kita, dalam artian mereka sendiri yang bakal masuk dalam jenis golongan-golongan tertentu yang pada akhirnya bakal berdampak buruk atau berdampak negatif terhadap kehidupan sosial gitu. Masalah identitas seperti itu menjadi persoalan mendasar dalam kehidupan kemanusiaan yang mungkin belum juga mampu kita selesaikan. Ketika beragam perkembangan dan kemajuan berhasil kita tempuh atau berhasil kita gapai, kita masih gagal memahami nilai-nilai dasar dalam kehidupan manusia yang justru kita lupakan dan kita tinggalkan di belakang gitu. Ada beberapa aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang seharusnya terlebih dahulu kita benahi sebelum pada akhirnya kita mencapai step by step kemajuan atau modernisasi yang akan kita tempuh gitu. Kalau emang kita hanya fokus terhadap jenis kemajuan atau modernitas yang hanya diwakilkan dengan gedung-gedung tinggi atau hanya diwakilkan dengan peralatan-peralatan canggih yang memudahkan kehidupan kita sehari-hari, pada dasarnya justru nilai kemanusiaan kita, nilai identitas kita yang sebenarnya menjadi dasar dari kehidupan kita, justru terbengkalai dan melahirkan dampak-dampak buruk dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sekian, gak usah sampai jumpa.